Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalam ma lam ya'lam amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan sahabat ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Pentingnya Ilmu dalam Kehidupan. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, baik ukhrawi maupun duniawi, sebagaimana Rasul bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Mengapa Rasulullah mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Karena ilmu sangat penting bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa memimpin dunia ini, memimpin seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu pula kita bisa menjadi makhluk terbaik di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini, dan akan menjadi yang rendah di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebaliknya, Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ikhwah fillah rahimakumullah. Saya mau bertanya dulu nih, boleh? Bapak mau bahagia? Mau. Ibu mau bahagia? Mau. Saudara-saudaraku semua mau bahagia? Mau. Jangan minta bahagia kalau menuntut ilmu saja masih malas. Jika kita ingin kebahagiaan di dunia, maka kita harus punya ilmu. Jika kita ingin kebahagiaan di akhirat, maka kita harus punya ilmu. Carilah ilmu yang membuat hati kita bersih dan menjadikan akhlak kita baik. Jika hati kita bersih, maka seluruh ilmu yang kita miliki akan bermanfaat untuk kita dan untuk saudara-saudara kita yang lain. Orang yang berilmu juga akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga, sebagaimana Rasul bersabda, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Bapak-bapak, ibu-ibu, didiklah anak-anaknya dengan ilmu agama dari kecil. Antar mereka ke tempat pengajian supaya mereka menjadi anak-anak yang beriman, berilmu, dan menjadi anak yang soleh-soleha. Bapak-bapak jangan asik di warung kopi. Ibu-ibu jangan asik ngerumpi. Carilah ilmu sampai mati. Ingat, akhirat sudah menanti. Selamatkanlah diri dan keluarga kita dari api neraka. Maka daripada itu, marilah kita menuntut ilmu agar kita berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Pandanglah pembicaraannya, jangan pandang siapa pembicaranya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yogi Kurnia Ilahi.
Ya, dari SDIT At-Taqwa Pangkalan Kerinci. Masya Allah, temanya tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan. Ya. Oke, Iya. kita dengarkan komentar Kak Suhadi, silakan. Ya, terima kasih Kak Rizal, Kak Nori. Assalamualaikum Yogi. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, energik sekali ya. Semangat, powernya luar biasa. Tambah lagi dengan konten tentang ilmu. Itu ini menggambarkan semangat, bagaimana kita semangatnya untuk menuntut ilmu. Sebenarnya ilmu itu tak pernah salah Kak Rizal, tapi dituntut terus ya. Kan? Dituntut terus, ya? Tapi dituntut terus. Dikejar ilmu, padahal Iya, semuanya nggak lari. nggak lari gitu. Ya, begitulah dia. Oke. Yogi, ya, durasi waktu aman 4 menit 52 detik. Ya, powernya bagus, interaksinya ada dengan audiens. Nah, tapi kakak senang penampilan Yogi hari ini itu di opening tadi. Openingnya tenang dulu, habis itu dimulai dengan gerakan santai dulu, habis itu baru menguasai itu bagus. Artinya ritmenya ada, ya, tersusun, polanya itu rapi begitu. Karena itu penting, ya, karena nggak bagus juga ketika awal mulai kita langsung geraknya lari berapa gitu ya kan. Itu nggak matching juga begitu. Artinya pelan, dan itu ada, itu bagus ya. Artinya ada konsep juga, Ada konsep. di panggungnya Panggungnya gimana, benar gitu. Kak Rizal. Nah, itu perlu dipertahankan dan juga dikembangkan. Ya, bagaimana nanti kira-kira nih penampilan sebelumnya begini, yang hari ini begini. Insya Allah kalau ada nanti kesempatan lagi kita tampil di mana, itu nanti lebih diinikan lagi. Ya, karena itu penting juga itu. Nah, interaksinya ada dengan audiens, membangun komunikasi yang cukup komunikatif, ya, dengan bertanya dan juga memberikan respon yang aktif juga. Nah, itu bagus, ya. Saran kakak dari penampilan Yogi hari ini itu lebih ke begini, ada baiknya, ya, ditambahkan ada nuansa jokesnya lah gitu, ya, candaan. Tadi nggak ada. Nggak ada. Jadi istilahnya yang kakak lihat ini, kalau seandainya audiensnya Yogi ini misalnya teman-temannya misalnya seumuran Yogi ini, mereka kayak ini udah kayak ustadznya di sekolah gitu misal gitu kan, atau Serius amat serius gitu. amat gitu kan. Gitu dia. Jadi perlu ada sentuhan-sentuhan itu. Ya, dan itu tentu kembali lagi dicocokkan dengan nuansa anak-anak, atau mungkin yang umum bisa juga, ya, yang umum tapi mudah dimengerti. Gitu. Ya, banyak hal sebenarnya yang bisa kita searching, apalagi sekarang untuk informasi kita mudah. Ya. Betul Kak Suhadi, kita harapkan adik-adik kita ini kalau pengen bikin sesuatu candaan atau joke gitu ya, Iya. sesuai dengan usianya. Iya, betul. Jangan melampaui usianya ya. Ini Ilham jadi korban terus ya. Nah, Iya. jadi begitu. Ya Yogi ya. Itu saja. Untuk yang lain aman. Kalau konten nanti boleh lah nanti dengan juri yang lain ya. Oke, semangat dan sukses selalu untuk Yogi. Amin ya rabbal alamin. Nggak Terima banyak kasih, Kak komentar Suhadi. terkait penampilan, hanya saja butuh sentuhan Iya. candaan. Biar nggak terkesan serius amat Iya ya, betul Kak Kak Suhadi, Riza. ya. Apalagi kan Yogi bahas ilmu ini kan, harusnya memuat motivasi yang cita rasanya itu beda gitu. Itu dia. Oke, paham ya Yogi ya? Paham. Wajahnya juga tidak serius amat sebenarnya kan? Senyum, Senyum, ya. humble juga ya. Alhamdulillah. Iya benar. Terima kasih Kak Suhadi. Ya sama-sama Kak Riza. Iya, langsung saja kita minta tambahan komentarnya Kak Irham. Silakan. Silahkan, mungkin dari segi materi dan lain sebagainya silahkan. Baik, terima kasih Kak Rizal dan Kak Nori. Assalamualaikum Yogi. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, Yogi, kalau dari segi penampilan memang luar biasa ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kak Suhadi tadi, berapi-api, energik banget ya. Kalau dari intonasi, penguasaan panggung, interaksi insya Allah sudah oke dan perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Oke, kalau dari segi konten atau materi yang Yogi bawakan hari ini tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan, ini kan memang materi yang juga sudah biasa dibawa. Tadi kakak ingin melihat sesuatu yang baru sebenarnya dari materi yang Yogi bawakan. Berarti ini sesuatu yang lama. Iya, sesuatu yang lama, materi yang lama ya, tema yang lama.
dan bagusnya ditambah sesuatu yang baru gitu, Oke. sesuatu yang baru sehingga ada unsur kekiniannya dan apa yang sesuai dengan seusia Yogi gitu. Karena kalau dilihat dari konten yang Yogi bawakan tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan, tadi masih bersifat general ya, masih bersifat umum. Ya bagusnya tadi fokus gitu, fokus apa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Misalnya bagi anak-anak pentingnya ilmu itu apa? Nah, bagi anak-anak apa? Bagi remaja pentingnya ilmu apa? Bagi orang dewasa dalam hidup bermasyarakat apa? Kemudian baru ke untuk akhirat apa pentingnya ilmu, sehingga tersusun rapi gitu. Betul. Karena temanya pentingnya ilmu. Jadi apa pentingnya ilmu dalam kehidupan? Bagi anak-anak apa? Bagi remaja apa? Bagi dewasa apa? Bagi untuk akhirat apa gitu. Sehingga Misalnya contoh, tersusun rapi gitu. bagi anak-anak pentingnya ilmu biar tidak kena penipuan. Kan? Iya. Sekarang kan banyak hal seperti Iya, itu ya, anak benar tipu, sekali. dibujuk-bujuk, Iya. dikasih permen rupanya narkoba gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu yang harus diungkapkan dalam materi. Iya. Jadi fokus gitu karena temanya membawakan tentang pentingnya gitu. Jadi harus ada poin-poinnya gitu sehingga materinya fokus gitu. Tadi materinya tentang ini banyak kakak lihat tentang keutamaan menuntut ilmu, seperti diangkat derajatnya, dimudahkan jalannya menuju surga. Ini kan tentang keutamaan. Sementara poin tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan belum banyak dibahas dalam materi ini. Jadi untuk kedepannya kalau kita menggunakan kata penting di depan di judul harus dibahas secara fokus apa pentingnya dalam kehidupan kita gitu. Dan contohnya nanti bisa misalnya bagi anak apa gitu. Jadi bisa memberikan contoh seusia Yogi gitu. Nanti Kalau di situ tadi ada jokesnya nanti. Keutamaannya nih, Iya. keutamaan untuk ilmu. Oke. Jadi di situ kan bisa nanti dikaitkan dengan candaan di anak-anak seusia dia gitu kan, pentingnya ilmu di sekolah bagaimana gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi perlu tambahan saja sebenarnya. Kalau dari sistematikanya oke, cuma perlu tambahan saja di bagian isinya, fokus saja gitu sehingga akan memberikan gambaran dan pemahaman yang baik bagi audiens ya. Jadi kalau begitu antara judul yaitu tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan dengan Iya. isi yang disampaikan ini belum menjawab Belum sebenarnya. menjawab secara garis besar ya, Iya. secara garis besar belum menjawab karena banyak tadi membahas tentang keutamaan gitu. Jadi bagusnya per poin ya, fokus ke pentingnya, baru nanti dimasukkan ke seusia dia contohnya gitu ya. Oke, untuk kedepannya ini untuk coach ya. Kalau dari segi penampilan, karena penampilannya bagus juga harus didukung oleh materi yang bagus juga. Sehingga Waktu sejalan. bagaimana, Dan kira-kira? waktunya oke kan? Oke ya. Iya. Oke, aman Bang. Jadi waktu penampilan oke, tinggal materi yang bagus lagi. Kalau Oke? tiga-tiganya Bukan berarti oke. nggak bagus ya, Iya. tapi lebih bagus lagi ke depannya gitu. Lebih Jadi kalau baik. ketiga-tiganya bagus, Ya. insya Allah akan menjadi ustadz kondang ke depannya. Amin Amin. ya rabbal Ya rabbal alamin. alamin. Tidak hanya lolos ke babak berikutnya, tapi targetnya jangka panjang. Jaga panjang. Jadi Insya Allah habis sampai- ini banyak yang ngundang nanti kan. Iya. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Sukses terus untuk Yogi. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Irham. Kalau Yogi diundang siap nggak nih? Siap. Oh Siap. siap. Berarti panggilnya Ustadz Yogi. Ustadz Yogi, Iya. masya Allah. Udah ceramah-ceramah juga nggak di masjid-masjid? Udah. Masya Allah. Hebat. Berarti makanya tampilannya udah nggak kagok lagi ya bahasa kitanya ya. Dia udah sering tampil ternyata, ketika tampil di panggung udah menyatu dan tidak grogi lagi. Semangat dan semoga lebih bagus lagi kalau bisa masuk ke babak berikutnya, lebih keren lagi penampilannya dari hari ini ya Yogi ya. Amin ya rabbal alamin. Ya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yogi Kurnia Ilahi. Amin.